buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, perkenalkan saya Fani dari ESQ Leadership. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan di pagi hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu maupun keluarga ataupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma human of technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Jadi untuk Bapak Ibu, jika mungkin ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Oke. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video dari talent DNA pada situs www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di kiri bawah. Oke. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini, boleh di komen apakah sudah pernah memiliki hasil talent DNA. Siapa yang sudah memiliki hasil talent DNA-nya? Oke, silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Siapa yang belum memiliki talent DNA atau siapa yang baru join. Bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, nanti kita kasih tahu tips and triknya di Zoom pagi hari ini. Oke. Ibu Nur Ezi belum memiliki ya Bu, nggak apa-apa. Nanti kita cek tonton webinar hari ini. Nanti mungkin di akhir bisa menang. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak diskusi kita pagi hari ini.
Dan kalau memang ibu bapak ada yang teman-teman dari ESQ leadership yang menghubungi untuk mengikuti Zoom pagi hari ini dan belum memiliki hasil talent DNA, silakan menghubungi orang yang mengundang bapak ibu untuk tahu cara live tools talent DNA. Oke, talented people, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memiliki satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA. Maka dari itu diharapkan Bapak Ibu talented people yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini untuk lebih aktif mengikuti acara hingga akhir. Bapak Ibu semua mungkin di forum ini ada beberapa di antaranya yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka dari itu untuk membantu Bapak, Ibu, dan talented people memahami lebih lanjut mengenai talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Oke, talented people, untuk memahami lebih lanjut mengenai algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan diskusi bersama Coach Tiko yang sudah hadir. Assalamualaikum Coach Tiko. Waalaikumsalam Mbak Fani, apa kabar? Pagi. Baik, selamat pagi sebagai fasilitator hari ini ya Coach. Siap. Dan bintang tamu kita yang sudah hadir di pagi hari ini kedatangan ibu dan anak yang sangat amazing, yaitu Coach Huda. Assalamualaikum Coach Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Coach Huda ini juga sebagai Direktur ESQ Malaysia dan Master of ESQ 3.0 Coaching. Dan ada juga anak sulungnya yaitu Bang Omar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. Pagi. Tema kita pagi hari ini adalah ikatan batin tak terhingga ala talent DNA. Oke, silakan. Setelah ini aku serahkan ke Coach Tiko. Silakan Coach Tiko. Baik, terima kasih Mbak Fani ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, para talented people yang di sini ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah tidak ada kata lain selain rasa syukur begitu ya, sebuah kebahagiaan, sebuah kegembiraan nih bisa dijumpakan lagi pada webinar di pagi hari ini. Wah ya, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ya, sebelum nanti talented people kita akan apa ya, karena dari Malaysia nih bintang tamu kita ya, Bu Huda atau Coach Huda nih. Jadi tadi sudah disampaikan beliau ini adalah seorang master coach
ya, jadi Master Coach ESQ 3.0 Coaching. Maka jangan heran kalau nanti tiba-tiba saya manggilnya Coach Huda gitu ya, karena beliau juga adalah seorang Master Coach ya. Hadir juga di sini dengan putra beliau, Omar, begitu ya. Nah, sebelum nanti mungkin kita akan sembang-sembang, berdiskusi ya, ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Jangan khawatir, Bapak Ibu, talented people yang hadir di sini yang baru kali pertama join. Tadi mudah-mudahan penjelasan dari Dr. Ari bisa memberikan sebuah gambaran ya, latar belakang apa sih yang disebut dengan talent itu seperti apa, sejarahnya seperti itu, gitu ya. Dan izinkan saya menyapa dulu ya, di sini ada yang juga hadir di Zoom, ya. Kemudian ada juga hadir di Facebook ya, luar biasa dari berbagai daerah termasuk baik di Indonesia dan juga Malaysia ya. Dan hari ini jadi kita adakan Ask Me About Your Talent ini untuk kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu talented people, bagaimana uh, talent DNA ya, ataupun juga spiritual DNA yang dimiliki oleh setiap manusia ini, yang diketahui melalui sebuah life tools talent DNA ini, kemudian dia bekerja dalam perilaku sehari-hari. Dan kita sudah masuk di weekend, kemarin bersama dengan pasangan gitu ya, nah, suami istri, hari ini family, keluarga, orang tua dan juga uh, anaknya, dalam hal ini Coach Huda bersama dengan Omar ya. Kita sambil melihat Bapak Ibu ya, di sini ada hasil talent DNA-nya ya, Coach Huda dan juga Omar begitu. Dan yang lainnya kalaupun baru bergabung tenang saja, kita juga sudah sediakan ya. Nanti silakan sebagaimana diinformasikan tadi, boleh link ini masuk ke dalam link ini, nanti ada rekaman-rekaman dari sesi-sesi kita yang sebelumnya ya, untuk memahaminya. Dan hari ini jumpa dengan Coach Huda dan juga Omar untuk bisa kita pahami tentang seperti apa teladana ini berlaku gitu ya. Sebelum nanti saya kepada Coach Huda dan juga Omar, sambil yang sudah punya resultnya sambil dilihat-lihat ya, sambil dilihat seperti apa, mungkin ada hal yang sama karena kita di sini pun sama-sama belajar untuk memahami seperti apa, dan kemudian oh ternyata kita semakin meyakini manfaatnya ya. Dan bagi yang baru bergabung mungkin melihat di sini sudah mulai melihat ada yang disebut dengan top 10, ada yang disebut dengan bottom 5 gitu ya. Jadi total ada 45 dan ada warna-warnanya. Nah, maksudnya apakah ini? Nah, mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian tentang talent DNA ini ya. Kemudian apa maksud dari berbeda-beda warna ini. Kita dengarkan terlebih dahulu ya. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu talented people semuanya, DNA itu bukan ambil dari darah, rambut, atau apa. DNA adalah sebuah akronim singkatan ya, dari drive, network, dan juga action. Jadi warna-warna ini menggambarkan tentang itu semuanya ya. Baik, kita akan langsung saja memulai perbincangan kita ya, obrolan kita di pagi hari ini. Sebagaimana sudah dikenalkan tadi, ada Bu Huda atau Coach Huda. Saya menyapa dulu nih. Assalamualaikum Bu Huda, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Saya lagi Alhamdulillah. di Port Dickson ya, Negeri Sembilan di tepi laut. Ini bukan hanya Wah, tapi bukan hanya gambar ya. bukan hanya gambar, tapi sebenarnya memang berada di hotel di tepi pantai. Wow, dan sedang juga memandu pelatihan training ya, Bu Huda ya. Betul. Masya Allah, luar biasa nih. Di pagi hari ini, sebelum nanti memberikan training nih, ini ya, bersedia sharing kepada kita semua di sini. Alhamdulillah. Hadir juga di sini eh, Bang Omar ya. Assalamualaikum Bang Omar. Waalaikumsalam, Coach Tiko. Ibu,
Dan Ah, salam buat Pak Ari dan uh, talented people yang lainnya. Omar sekarang bukan berada di angkasa ya. bukan Ini ya? cuma ini cuma background, tak sama seperti ibu yang memang berada di pantai. Jadi salam buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Jadi bukan benar-benar ada di Bukan. bulan atau di mana ini ya, bukan benar-benar di pantai ya. Insya Allah. Baik ya, sebelum kita mulai obrolannya, Bapak Ibu, kalian people semua di sini ya, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan gunakan kolom chat atau kolom komen yang ada di Facebook ya, silakan. Atau mungkin karena di sini hadir dari Indonesia dan juga Malaysia, mungkin nanti ada misalkan ya, yang di Malaysia, mohon maaf, misalkan ada satu perkataan yang tidak dipahami dari saya begitu, boleh sampaikan juga di kolom chat. Ataupun sebaliknya gitu ya, yang dari Indonesia apa ya gitu ya, mungkin sudah banyak paham lah mungkin nonton Upin atau Boboiboy gitu ya. Jadi sebenarnya sudah bisa jadi sudah paham ya. Baik, sebelum saya nanti bertanya ya, nanti kita akan sama-sama lihat seperti apa kaitannya dengan talent DNA. Mungkin ada di sini Coach Huda, Bang Omar ya, yang baru bergabung ataupun juga para alumni ISQ rasanya apalagi para coach yang hadir di sini sudah sangat mengenal ya Coach Huda. Tapi boleh eh, kita mendengarkan dari Coach Huda dulu memperkenalkan diri dan sambil menyapa yang lainnya apa yang sedang hari ini difokuskan ya aktivitas atau amanah dari Dr. Ari seperti itu. Silakan Coach Huda, Oke, singkat terima mungkin. kasih Coach Tiko. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama panjangnya Syarifah Nurul Huda binti Syed Hassan, ya, berasal dari Slim River, Perak, Malaysia. Orang Malaysia ya, orang asli Malaysia. Tapi Hmm. kita sebut orang asli, perkataan asli itu di Malaysia itu dah maksudnya lain ya. Saya di ISQ Malaysia sebagai Executive Director dan juga saat ini menjadi trainer juga, ya. Dan hari ini sedang ada training 3.0 coaching untuk in-house training per keso. Dan Hmm. dia juga seorang ibu, ya, seorang ibu yang memiliki 9 orang anak. Omar adalah anak kedua saya, anak lelaki sulung. Tapi kalau keseluruhannya anak kedua ya, ada Omar ada kakak namanya Aisyah. Itulah serba sedikit tentang saya. Masya Allah. Jadi selain juga diamanahkan Dr. Ari sebagai master coach nih ya. Jadi di sini yang ingin menjadi seorang coach ya, nanti akan belajar dengan Dr. Ari, belajar juga salah satu dengan Coach Huda. Wah, baik. Kemudian kita juga boleh mendengar nih dari Bang Omar. Ternyata Bang Omar nih anak kedua ya dari 9 bersaudara, laki-laki sulung nih ya. Jadi karena yang pertama perempuan ya, Daya, dan kedua Bang Omar. Apa aktivitas hari ini Bang Omar? Boleh kita berkenalan dulu kepada yang lain. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama yang diberi Mio Omar Adib bin Muhammad Razib. Saya ada 3 nama, Mio Omar Adib. Anak kedua Coach Huda, seperti yang dinyatakan. Saya juga seorang coach yang dilatih sendiri oleh Coach Huda. Jadi sekarang aktivitasnya adalah seorang coach dan juga buat bisnes dengan kawan F&B, bisnes makanan. Hmm. Jadi selain daripada tu, hobi saya adalah untuk cuba macam-macam benda, untuk cuba macam-macam perkara. Kalau macam yang terbaru, saya baru cuba berlakon, jadi pelakon aktor. Wow. Tapi jadi ekstra aja. Jadi memang suka cuba experience yang baru. Saya pernah jadi aktor, saya pernah jadi host, pernah jadi MC, pernah jadi assistant trainer. Jadi memang coach dan memang suka cuba banyak perkara. Dan Wah, oke. selain tu, saya juga suka untuk menolong orang. Jadi alhamdulillah saya pernah membantu orang yang ingin bunuh diri. Tapi Hmm? bukan bantu mempermudahkan, Sobat, bukan. ya, Saya ya, ya. bantu untuk dia keluar dari masalahnya. Jadi saya cakap dekat kawan-kawan dan kenalan saya tu, siapa yang rasa ingin bunuh diri, datang jumpa saya. Tapi Hmm. bukan saya tolong, maksudnya saya tolong keluarkan dia dari posisi tersebut. Oke. Jadi itulah yang saya buat sekarang, Ya. menjadi penasihat bisnes, menjadi penasihat kepada kawan-kawan, kepada orang-orang yang ingin di-coach dan lain-lain. Ya, itu. Untuk. Oke, luar biasa ya. Boleh tahu berapa usia sekarang, Pak Omar? Sekarang umur 25, 25 tahun. 25. Wow, ya. Jadi nanti menarik ya. Nanti kita boleh gali ini banyak ingin Ya, insya Allah. mencoba banyak hal begitu ya.
dan Ah, kemudian banyak juga maksudnya membantu supaya tak jadi bunuh diri gitu ya. betul. Oke, luar biasa ya. Baik, mudah-mudahan ini sebagai awal perkenalan kita dan sangat singkat waktunya sangat berharga untuk kita berdiskusi di pagi hari ini para talented people di sini ya. Nah, saya ingin langsung kepada Bang Omar begitu ya. Jadi karena Oke. dua-duanya seorang coach, kita tidak membahas tentang coach ya Bapak Ibu, talented people semua tuan-tuan ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah keluarga ini ya. Dan memang keluarganya coach ini ya. Ibunya seorang master coach, anaknya seorang coach pula gitu ya. Tapi bukan tentang coachnya, tentang seperti apa nih talent Diana ini dalam keseharian sebuah keluarga ini, begitu ya. Mm-mm. Saya akan langsung kepada Bang Omar nih. Bang Omar boleh tidak gitu ya? Bagaimana sih Bang Omar menjelaskan? Mungkin dalam 5 kata gitu ya. Terlepas dari talent Mm-mm. Diana ini, sepanjang ya sampai dengan hari ini mungkin boleh menggambarkan ibu begitu dalam 5 kata itu seperti apa? Ibu dalam pandangannya Bang Omar di Huda. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada pandangan saya itu, ibu tu apa? Seorang yang dari dululah ni, yang daripada sebelum Talent DNA dan selepas pun saya tetap merasakan itulah. Yang pertama adalah pantang menyerah. Jadi Hmm. kalau ada perkara apa pun, ada ujian apa pun, ibu akan tetap kuat. Yang Hmm. pertama itu pantang menyerah. Yang kedua bersemangat. Ketiga tabah. Keempat saya nampak ibu sebagai seorang yang sangat bijak. Dan yang Wah. kelima adalah katanya yang sesuai adalah spiritual. Hmm. Jadi juga semangat untuk bila tak tahu nak buat apa, datang ke ibu, dan juga untuk semangat spiritual datang ke ibu. Jadi itu 5 katanya. Hmm. Oke, pantang menyerah ya, bersemangat, kemudian Semangat, tabah, tabah, bijak dan juga spiritual. spiritual. Ah, ah. Wah, oke, luar biasa ya. Kita sambil melihat Bapak Ibu talent people ya, bagaimana eh, pandangan ya kepada ibundanya ya. Nah, sekarang mungkin sebaliknya dulu sebelum kita lihat kepada talent DNA ya. Kalau Bu Huda ya sebagai seorang ibu nih melihat seorang Omar sama nih pertanyaannya. Boleh gambarkan dalam 5 kata itu apa pada diri Omar, Bu Huda? Okay. Kalau saya melihat Omar tu semakin dewasa sekarang ini, saya melihat dia Hmm. sebagai sahabat saya, sahabat yang setia, sahabat yang Oke. setia yang selalu ada di sisi saya setiap saya berhadapan dengan masalah, challenges. Dia selalu ada menjadi sahabat, bukan hanya sahabat, juga peneman saya. Dan ada masa dia men-challenge saya untuk berfikir di luar kebiasaan saya dan melihat hal-hal baru. Itulah Omar ya. Oke, jadi menjadi sahabat setia ya, jadi termasuk juga menjadi peneman ya, lalu menemani lah gitu ya. Nah, lalu termasuk juga memberikan challenge, wah, Ya. dari sudut pandang yang berbeda ya, berbeza gitu ya, Buddha ya. Oke, coba kalau kita mulai melihat ya Bapak Ibu talented people semua di sini, ya kita mulai pada Bu Huda dulu nih gitu ya, sambil kita melihat di sini Bu Huda, Coach Huda memiliki top talentnya, saya sebutkan kembali ya, ada troubleshooter, fixer, intuitif ya, kemudian kontemplatif, energizer ya, kemudian strategizer, explorer, logical, artikulatif dan juga forgiving. Kita fokus ke top talentnya dulu ya. Sementara Omar memiliki strategizer, intuitif, troubleshooter, ya, kemudian juga kompetitif, visionary, inovatif, fixer, ya, kontemplatif, lalu kemudian juga developer dan juga artikulatif. Nah, kalau tadi Bu Huda disebutkan oleh Omar, wah ini seorang ibu yang pantang menyerah gitu ya. Nah, lalu kemudian juga bersemangat, ya, pantang menyerah, bersemangat, tapi kemudian juga tabah ya, bijak dan juga spiritual. Wah, ini apa ya? Sepertinya ada hal yang lengkap ya kalau kita lihat pada Bu Huda di sini, maksudnya ada pantang menyerah, bersemangat, tapi sisi yang lain juga tabah, bijak dan juga spiritual. Nah, coba kalau kita lihat Bapak Ibu talented people di sini kepada top 10-nya Bu Huda, kira-kira seperti apa bekerjanya ya?
dalam hal yang tadi disebutkan oleh Omar. Kalau tampak betul bagaimana semangat, pantang menyerah ya, karena Bu Huda pada top talentnya di sana ada energizer ternyata ya. Nah, ada energizer, jadi senantiasa menampakkan energi ya, lalu kemudian juga berupaya menjadikan sebuah situasi kondisi itu juga lebih bersemangat gitu ya, lebih pada situasi-situasi yang positif. Sementara juga ada tabah, ya, bijak, kemudian spiritual. Karena kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu ya, di sini Bu Huda bayangkan ada kontemplatif, ada forgiving, ya, ada kontemplatif, ada forgiving, dan kita bisa melihat bagaimana Bu Huda ini ketika bahkan di situ juga ada tadi ya kontemplatif, kemudian juga forgiving, bahkan juga ada troubleshooter fixer. Artinya ketika melihat sesuatu permasalahan mencoba untuk menyelesaikannya ya, tapi rasanya perlu apa ya? Ya melihatnya dalam kondisi yang tenang, kira-kira seperti itu ya. Lalu juga Omar ya, Omar di sini disebutkan sebagai sahabat setia ya, kemudian peneman, kemudian juga challenger ya. Menurut Bapak Ibu coba kita lihat sekarang ya, pada top 10-nya Omar ya. Ada top 10 di sana. Nah, kira-kira berkaitan dengan talent DNA yang mana ya? Tadi menjadi sahabat setia, menjadi peneman, dan juga menjadi challenger. Karena kalau kita melihat di sini ya, ada apa namanya? Ada juga strategizer-nya juga dimiliki oleh Omar, lalu kemudian juga apa namanya? Artikulatifnya ya, mencoba untuk menjelaskannya, bahkan ada inovatifnya. Nah, mungkin ada hal-hal yang kemudian pop up dalam pikiran muncul sebagai sebuah ide-ide, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya sambil kita terus melihat seperti apa talent DNA ini. Sekarang ya, tadi awali dari Omar, saya mau ke Bu Huda gitu. Sekarang Bu Huda boleh cerita ya, share ke kita, adakah mungkin pengalaman yang terkesan, pengalaman yang mungkin paling berkesan gitu ya, bersama dengan Omar tentunya. Nah, adakah mungkin boleh cerita ke kita? Oke. Omar nih saya semakin dia semakin dewasa, menganjak usia dewasa ini, benar-benar yang terkesan banget dalam diri saya itu adalah dia mampu melihat ya masalah-masalah ataupun challenges yang terjadi dalam keluarga kami ya melebihi saya. Kadang-kadang saya mungkin kerana kesibukan saya di luar ya menguruskan apa training dan menguruskan organisasi juga, Omar selalu ada menjadi apa penyampai kepada saya, menjelaskan kepada saya apa hal-hal yang terjadi dalam keluarga yang menurut dia harus ditangani, harus apa diselesaikan ya, dicari solusi. Jadi yang terkesan pada saya itu adalah mm, developernya begitu apa ya, sifat ingin mendevelop adik-adiknya itu, sifat ingin memajukan ya, ingin membimbing adik-adiknya itu sangat sangat membantu saya. Itu yang sangat terkesan di hati saya ya. Walaupun kadang-kadang ada cara kami yang berbeda. Omar melihatnya dari sisi ini, melihat punca masalahnya dari sisi ini. Saya melihat dari sisi B contohnya, dia melihat dari sisi A. Saya melihat dari sisi B. Kadang-kadang terjadi ya apa perbedaan itu. Namun yang saya sering apa besarkan, yang sering saya fokuskan adalah sifat apa prihatinnya, pedulinya dalam memastikan adik-adiknya semua uh, dalam kondisi yang terbaik ya. Dan selalu mencari solusi dalam apa saja permasalahan yang timbul. Jadi saya merasa sangat terkesan, saya merasa sangat bersyukur ya. Bersyukur. Ada masa memang sangat challenging juga ya bila di challenge oleh Omar hal-hal tertentu ya. Namun satu sisi yang lain saya merasa sangat bersyukur memiliki anak yang dapat sama-sama membantu saya kerana saya ada 9 orang anak ya. Jadi sangat-sangat Allah tu sangat memahami sehingga dianugerahkan ya selain kakaknya yakni Aisyah, uh,
Omar juga sangat membantu saya dalam melihat adik-adiknya dan membimbing mereka. Hmm. Wow ya. Jadi kita langsung melihat nih talented people semua di sini ya. Jadi berkesan tadi Omar ya melihat masalah ya lebih dapat melihat gitu ya masalah yang kadang tak tampak gitu ya oleh Bu Huda khususnya dalam keluarga dan akhirnya memberikan challenge-challenge untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Dan yang terkesan juga adalah bagaimana mendevelop adik-adiknya terbantu sekali ya. Jadi sebagai anak laki-laki pertama punya beberapa adik gitu ya, beberapa adik dan sudah sebagai orang tua terbantu dengan tadi ya mencoba untuk memikirkan bagaimana adik-adiknya kemudian juga kadang ada hal yang kadang terchallenge ya, mencoba melihat dari beberapa sisi gitu ya. Dan tentu itu semua disyukurinya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu talented people di sini ya, sudah mengatakan tadi melihat masalah ya, kemudian juga memberikan challenge untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kita melihat talent yang dimiliki oleh Omar di sini ya, Bapak Ibu ada sebenarnya sama juga ya di Huda. Itu mungkin karena kesannya akhirnya karena ada kesamaan yang frekuensinya sama di sini. Ada troubleshooter ya, melihat sebuah masalah gitu ya, yang melihat oh ini adalah sebuah masalah gitu. Tapi bukan hanya sekedar melihat ini sebagai sebuah masalah. Kadang kan ada yang memang sebuah masalah itu ketemu, tapi kemudian ya sudah itu sebuah masalah dan tidak diselesaikan. Tapi ini sudah menemukan masalahnya, kemudian men-challenge supaya itu bagaimana selesai. Karena di situ ada troubleshooter, ada juga fixer ya. Nah, kita melihat di situ, itu pun juga dimiliki ya. Kalau kita lihat kesamaannya pada Bu Huda juga ada troubleshooter dan juga ada fixer. Wah, dan tadi sudah langsung disampaikan oleh Bu Huda bagaimana kepedulian ya Omar juga kepada adik-adiknya ya, dan itu kalau kita melihat betul di situ ada juga yang disebut dengan developer ya. Developer ini juga dimiliki oleh Omar pada talent DNA. Kalau Omar bagaimana nih ya, adakah juga pengalaman yang terkesan ya, pengalaman yang begitu berkesan bersama dengan Ibu? Nah, boleh kita dengarkan. Oke, terima kasih Coach Tiko. Oke, jadi pada saya kalau pengalaman paling terkesan, kalau saya cuba ingat, pengalaman paling terkesan saya tu dengan ibu tu bila at my lowest point. Jadi Hmm. bila waktu yang paling saya memang uh, dua keadaan lah. Satu keadaan challenge. Saya ni satu tentang saya tu saya suka men-challenge orang. Hmm. Jadi saya suka men-challenge orang tu sebab saya nak hasil yang terbaik dari Hmm. idea seseorang. Jadi saya tak nak idea yang biasa-biasa. Saya tak nak solution yang biasa-biasa. Tapi saya nak uh, seseorang tu keluarkan jawapan yang terbaik ataupun idea yang terbaik. Jadi sebab tu saya biasa challenge orang. Tetapi biasanya bila saya men-challenge orang, tak semua orang dapat jawab ataupun tak semua Hmm. orang dapat berikan jawapan yang saya inginkan. Hmm. Tapi bila dengan ibu, dengan Coach Huda, apa pun saya berikan, apa pun yang saya challenge, itu ada saja jawapan. Jadi saya suka. Jadi saya suka. Walaupun diri kita tu rasa ter-challenge, tapi saya suka sebab dapat jawapan yang saya inginkan lah. Jadi Hmm. saya memang, walaupun minta maaf lah ibu, selalu challenge. Tapi itulah biasa, Alhamdulillah, biasa dengan orang lain tak dapat jawapan tu. Tapi bila dengan ibu, macam mana pun saya bawa sesuatu masalah tu, saya dah troubleshoot satu masalah, and then saya bawa masalah tu ke ibu, ada jawapan dia daripada ibu. Hmm. Jadi mungkin tadi kan Coach Tiko cakap tentang fixer kan. Mungkin Ya. kan sebab sama-sama fixer, tapi kat situ saya sedar yang ada sesuatu perkara yang saya tak boleh fix, yang Coach sudah boleh. Jadi yang paling terkesan tu adalah bila saya dah tak tahu nak pergi mana, saya dah tak tahu dah apa cara untuk selesaikan sesuatu masalah, bila saya pergi ke ibu, ada jawapannya. Jadi Hmm. yang paling terkesan pada saya itu adalah waktu-waktu tu lah. Ada beberapa waktu dalam hidup saya yang saya memang blank, yang saya memang stres, tapi ibu ada jawapannya. Alhamdulillah. Itu Coach Tiko. Wow, oke. Jadi dua hal ya, dua kondisi, dua masa di mana eh,
ya satu sisi bahwa Omar tadi ya suka men-challenge orang ya. Jadi, Betul. supaya lebih baik lagi. Tapi sekalipun bahkan Omar juga termasuk dalam kondisi yang tadi ya, pada lowest point atau juga rasanya sudah tidak tahu lagi nih jawabannya atau apa jalan keluarnya. Betul. Dan itu akhirnya bertanya ya, challenge kepada ibu dan akhirnya ketemu jawabannya. Jadi kalau kita melihat di sini ya Bapak Ibu ya, tadi ya, jadi sekalipun ya Omar punya juga troubleshooter atau juga fixer, tapi di satu poin ya, satu masa juga perlu pandangan orang lain ya. Jadi bisa jadi ya, artinya meskipun tadi saya katakan mirip ya, sama, maksudnya ada troubleshooter, ada fixer, tapi perlu juga orang lain. Inilah ya luar biasanya Allah menciptakan manusia unik ya, tidak ada yang sama. Kelihatannya kok sama-sama punya dua talent DNA yang sama dalam top talentnya, tapi saling melengkapi, saling memerlukan juga sekalipun ada yang sama gitu ya. Karena pada Ibu Huda juga di sini ada troubleshooter dan juga fixer juga ya. Bahkan juga bisa jadi karena tadi ada explorer, Huda akhirnya banyak hal yang juga menjadi sebuah wawasan. Akhirnya satu hal yang tak ditemui jawabannya oleh Omar, Bu Huda bisa menemukannya ya. Oke, tadi yang terkesan sekarang kepada kekuatan ya, kekuatan. Kalau di sini Pak Ari sudah berikan yang luar biasa, Pak Ari, terima kasih banyak ya. Ada yang dimiliki oleh Omar ya, jadi sebuah kekuatan. Ada yang kalau kita lihat tidak dimiliki pada Bu Huda ya, termasuk pernah waktu itu juga ada sesi ya bersama dengan Pak Razib. Pak Razib adalah suami daripada Bu Huda dan ayahanda dari Omar. Di Omar miliki ada visionary di sini ya, visionary kompetitif ya. Kalau pada tampak di sini pada Bu Huda tidak ada. Nah, terima kasih Pak Ari ya. Kalau dari Bu Huda sendiri seperti apa nih melihat Omar, apa sih yang menjadi kekuatannya gitu, ditampak betul menjadi sebuah kekuatan pada diri Omar? Oke, yang saya lihat ya, yang sangat berbeda lah saya dengan Omar itu banyak yang sama ya, kami sama-sama troubleshooter, fixer, strategizer ya, itu intuitif, itu persamaan yang sangat kuat saya dengan Omar. Tapi bedanya saya dipengaruhi oleh energizer saya, selalu memandang sisi positif sahaja ya, suka semangat, suka ceria, suka hal-hal yang positif. Tapi Omar punya kompetitif ya dan developer, di mana dia selalu ingin jadi the best. Itu yang kadang-kadang saya kompetitif saya di bottom ya. Jadi saya sering terchallenge oleh Omar yang kerana saya okey-okey aja gitu ya, okey-okey aja. Tapi pada Omar nggak okey, tak okey gitu kan. Jadi dia selalu membawa saya keluar dari comfort zone saya untuk melihat hal-hal yang terutamanya dalam soal anak-anak ya, soal anak-anak, kerana dia developernya sangat kuat sekali. Yang saya lihat kekuatan Omar itu, dia menjadi pada saya lah leader di dalam keluarga. Selain saya dan Pak Razib, Omar juga leadershipnya tu sangat menonjol ya di kalangan adik-adiknya, kerana dia diikuti ya. Mau tak mau adik-adiknya harus ikuti dia dengan cara menginfluence, dengan kadang-kadang cara yang sangat lembut, ada masa juga orang sangat tegas ya gitu. Yang tegas tu Tursina. Lihat dalam adik-adik training Tursina ya. kalau Omar tak ada tu semuanya sedih gitu. Kalau ada semua happy. Tapi kalau Omar ada tu kadang-kadang ya, minta maaf lah bahasanya, dibuli adik-adiknya semua. Dibulinya adik-adiknya, tapi adik-adiknya bila Itu Omar untuk develop. Excuse. biasa ada alasannya untuk, tapi memang benar ya, saya melihat dia kesungguhannya mendevelop dan melihat ke depannya. Dia selalu bicara pada tentang adik-adiknya ya. Kalau Muhammad, contoh ya, kalau Muhammad seperti ini, ke depannya bagaimana? Nanti Muhammad, dia selalu membawa saya melihat menjadi the best ya. Pertama menjadi the best, bagaimana menjadi the best setiap adik-adiknya, dan dalam masa yang sama juga sisi humannya itu ya, selalu
perhatikan kepeduliannya. Pada saya itulah kekuatan Omar, leadership yang dia miliki walaupun usianya masih muda ya, walaupun masih 25 tahun, tapi dia adalah penasihat saya yang yang selalu saya datangi dia setiap kali saya ada problem. Wah, luar biasa sekali, menarik ya. Jadi saling melengkapi lagi-lagi nih, Bapak Ibu talented people di sini kita melihat ya, meskipun usianya masih muda, tampak sudah leadership-nya karena tadi sebagaimana juga Pak Terharu Ari didengar sampaikan. ibu cakap. Wah, saya tahu deh, pernah juga sebelumnya Kak Ibu cakap macam tuh ke Omar. Langsung, Tak direct lah. Kalau tak ibu cerita direct. ke orang tu dapat dengar sekali. Ni Wah, jadi yang ni rasa happy lah. Masya Allah, luar biasa ya. Kita melihat keindahan juga di pagi hari ini ya, antara seorang ibu dengan putranya nih. Wah, jadi saling melengkapi ya, ada kompetitifnya, tapi juga developer yang paling terasa betul. Kalau dulu saya tak faham ya, Mhm. antara challenge saya dengan Omar adalah Mhm. um, dia selalu inginkan sesuatu yang pada saya tak perlu. Itu tak perlu. Mhm. Bila Mhm. kita ada talent DNA, baru yang paling saya terkesan ya, yang saya lihat lah adalah kerana kompetitifnya. Hmm. Kompetitifnya Ya, di top 10, saya kompetitifnya di bottom. Jadi di saya bottom. saya realize hal itu bahwa kalau saya, ya Omar sering tanya ya, siapa anak ibu yang paling ibu sayang itu. Waduh, pertanyaan berat pada orang tua itu ya. Kan ada 9 anak. Dan untuk pengetahuan Tiko dan semua, anak-anak saya yang ambil talent DNA, semuanya ada kompetitif. Bayangkan. Tapi tidak ada di Buhuda gitu ya, Buhuda di Batam. Jadi kalau mereka tanya siapa yang paling ibu sayang, jawapan saya biasanya semua ibu sayang. Tapi mereka Eh, pas ya jawapan itu tak untuk puas ya. puas gitu. Jadi dulu itu jadi masalah pada saya. Hmm. Kenapa mereka mau bersaing sesama sendiri, kan? Hmm. Hmm. Harus saling melengkapi gitu. Tapi Hmm. bila paham melihat talent DNA mereka, kan, terutama Omar lah, wow, saya faham. Jadi kalau Omar tanya siapa yang ibu paling sayang, saya kata Omar, kerana Omar paling pandai dalam menjaga adik-adik gitu. Hmm. Hmm. Yang lain tanya siapa yang ibu paling sayang, Umaymah, sebab Umaymah paling rajin dalam kemas rumah gitu. Eh, Mereka bagus di bidangnya masing-masing gitu. yes, yes. Oke, jadi kita lihat juga ya bahwa setelah kita tahu talent DNA kita jadi paham ya. Kalau dulu jadi beda jawaban sekarang udah ya. Kalau dulu ya semua disayangi gitu ya Ya. supaya sama lah gitu ya. Eh, tapi kemudian bukan itu ternyata yang diinginkan. Tak puas dengan jawaban itu ya. Dan bisa menyesuaikan jawaban tadi. Oke ya. Ini ada yang tanya sambil kita ini mungkin ya karena waktu juga. Kalau para Zip ya ada kompetitifkah Huda ya? Saya sedikit Oh, lupa. tak ada. Tak ada juga ya. Jadi orang tua dua-duanya tak ada kompetitif, tapi tadi semua anak-anaknya ada kompetitif semua ya di top Mungkin talentnya. mungkin pengaruh adik-beradiknya ramai. Jadi Jadi kepengen. semua nak tu. Kan gitu, berperhatian. Wow, wow. Oke, jadi satu hal yang dulu ya rasanya kok kenapa selalu men-challenge gitu ya. Tapi ketika paham ternyata ini pada Omar ini ada kompetitif sementara pada Bu Huda ini jadi bottom talent ya. Oh jadi bisa realize tadi ya, bisa memahami dalam kondisi seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin ya, ini menjelang akhir-akhir pertanyaan ya. Bang Omar, Mm-mm. sebaliknya begitu ya, mungkin ada sebuah masa seperti ini. Ibu kok macam nih ya, ibu kok macam tuh. Harusnya nggak begitu gitu ya. Ada mungkin situasi seperti itu, tapi sekarang justru, oh sekarang saya paham kenapa ibu seperti itu. Ada mungkin seperti itu, Bang Omar. Hmm. Ada. Jadi apa? Ibu tu kalau biasanya lah dulu sebelum talent DNA yang Mm-mm. saya perasan kalau dulu kalau saya datang membawa masalah uh, ibu akan macam mana ayatnya ya? Ibu macam terkejut ke tak tahu terkejut atau uh,
tak memberikan respon yang terbaik lah. Hmm. Jadi mungkin seorang ibu kan, jadi mungkin beremosi sedikit. Jadi yang mindset saya waktu tu, uh, saya tak faham. Waktu tu saya belum faham. Saya belum faham. And then lepas talent DNA, yang saya perasan tu ibu lebih appreciate. Jadi bila saya bawa, kan betul, kalau dari sisi pandangan saya lah, bila saya berfikir, sebab saya datang tu memang membawakan masalah. Jadi patutnya bila saya ke Coach Huda tu, lepas talent DNA, yang saya perasan, saya datang-datang tu, saya terus jadi troubleshooter. Jadi orang akan nampak masalah. Jadi yang saya harus lakukan dulu sebenarnya adalah gunakan artikulatif. Jadi selepas talent DNA itu baru saya jumpa Coach Huda, jumpa ibu dan saya jelaskan dulu. Ibu, yang tujuan Oma nak cakap dengan ibu tentang perkara ni adalah kerana ini. Jadi Oma jelaskan dulu kepada ibu. Lepas ibu dah faham, baru Oma buka masalahnya. Bukannya datang-datang terus, ibu ni masalah. Jadi ibu tak terbawa emosi terus. Jadi yang Oma belajar, awal-awal tu Oma buat mukadimah, buat opening dulu. Oma nak cerita tentang satu perkara ni ibu. Dan lepas talent DNA, Oma perasan ibu sangat, sorry, ibu sangat sabar. Yang Oma nampak. Jadi ibu uh, sangat sabar untuk mendengarkan apa yang Oma nak cakap. Jadi bila Oma nak cakap sesuatu tu, ibu akan tunggu sampai selesai Oma cerita, sampai selesai Oma cakap, baru ibu akan beri masukan ataupun nasihat. Jadi itu yang Oma nampak selepas talent DNA tu, ibu lebih appreciate Oma lah. Jadi itu perkara yang membuatkan Oma sangat bersyukur untuk talent DNA ni. Wah, Masya Allah ya, luar Lebih biasa rasa sekali. di-appreciate. Rasa di-appreciate ya. Kalau dulu datang ingin ada yang ingin ditanyakan ya, tiba-tiba mungkin responnya tadi ya, karena selama ini datang untuk menyampaikan sebuah challenge atau masalah, maka bisa jadi orang beranggapan, Omar datang nih pasti ada masalah lagi ya, Betul. masalah lagi itu ya, dan bisa jadi itu yang tampak. Tapi setelah memahami sekarang, karena memang pada diri Bu Huda ya, Coach Huda tadi ya, kompetitifnya pada bottom seperti itu, sementara pada Umar ada yang kemudian itu disebut sebagai top talent ya, sementara juga ada juga visionary ya, termasuk inovatif, hal-hal yang baru yang tak terfikirkan, akhirnya bisa jadi ada reaksi tersebut. Tapi setelah saling memahami, tadi yang dirasakan adalah lebih appreciate ya. Pertanyaan terakhir untuk Omar sebelum nanti pertanyaan terakhir kepada Bu Huda, apa yang akhirnya membuat sampai dengan saat ini gitu ya, akhirnya membuat Omar semakin sayang sama Ibunda nih, sama Bu Huda? Yang membuatkan Oma sayang ibu banyak, tapi antara yang paling Oma rasa mungkin ibu ada satu kelebihan, di mana apapun masalah yang Oma bawakan tu, ibu ada jawapannya. Dan bukan sahaja ada jawapan, tapi ibu tahu macam mana nak handle Oma waktu sekian-sekian. Jadi ada waktu Oma tenang, ada waktu Oma stres. Tapi ibu tahu cara yang terbaik untuk handle Oma. Ibu banyak toolsnya lah. Boleh kata ibu tu ada banyak tools. Kan ada coach, ada dan lain-lain kan. Jadi ibu ada banyak tools untuk appreciate dan handle Oma. Jadi Oma rasa yang sangat Oma sayang tentang ibu tu, yang pertama kesabaran. Kesabaran ibu. Yang kedua adalah jawapan yang ibu ada. Sebab ibu banyak jawapan. Dan yang ketiga adalah kesabaran untuk handle tu. Jadi sabar, jawapan ibu sentiasa ada jawapan. Dan yang ketiga adalah ibu punya cara ibu handle Oma tu memang terbaik lah. Memang ada di ibu je. Jadi itu yang sangat Oma appreciate tentang ibu dan Oma sayang sangat. Terima kasih ibu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Huda ya, melihat Omar sampai dengan usianya hari ini? Apa yang membuat
Ibu Huda semakin sayang juga nih pada Omar. Ya, Alhamdulillah. Sebagai seorang ibu pastilah kan, semua anak disayangi kan. Dan setiap anak tu punya masing-masing punya specialnya, keunikannya. Dan yang paling special pada Omar tu, Omar dia selalu merasa dia tak special tau. Kalau dululah, ya, kalau dulu tu dia selalu comparekan diri dia dengan adik-adiknya, kan, dengan kakak, dengan adik-adiknya. Ternyata kerana dia kompetitif, ya, baru saya faham, ya, setelah dia talent DNA, kerana dia ada kompetitif, jadi dia selalu compare dia dan adiknya, dia dan kakaknya, dan dia sering merasa macam kurang, ya. Tapi yang saya sebenarnya sangat-sangat, ya, menjadi sangat teruja, sangat bersyukur, ya, menyayangi Omar itu adalah saya melihat kepeduliannya terhadap adik-adiknya, ya, sifat abangnya tu, sifat abang yang sangat dominan dalam dirinya, mengambil berat tentang adik-adiknya dan menjaga mereka. Saya merasakan lebih dari saya, lebih dari saya. Dan itu pada saya sebuah anugerah Allah yang sangat saya syukuri, sangat luar biasa di saat saya dalam kesibukan, ya, menjalankan peran saya sebagai leader di ESQ, sebagai master coach yang saat ini training, ya, ini saya 2 minggu ni training berterusan, ya, bersambung-sambung itu di rumah hanya sebentar saja. Dan Allah hadirkan Omar yang begitu care dengan adik-adiknya, ya, dan dia bukan hanya care, tapi dia punya, saya lihat dia punya planning, ya, dia punya planning, dia punya cara untuk bagaimana menghandle adik-adiknya. Dan saya berdoa semoga Omar nanti tetap, ya, dengan spirit ini, tetap dengan kekuatan ini, malah lebih lagi, dan menjadi seorang leader, ya, seorang pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Ini doa ibu untuk Omar. Dari sewaktu saya melahirkan Omar, ya, waktu saya nak melahirkan Omar itu, saya menghadapi sedikit masalah, dan waktu itu saya berdoa, ya Allah, seandainya anak ini lahir, jadikanlah dia pemimpin orang-orang bertakwa, dan jadikanlah dia dapat membantu banyak orang, ya. Itu doa saya, dan semakin saya terlihatlah kriteria ini terserlah dalam diri Omar, ya, eh, dalam talentnya dan juga dalam kesehariannya. InsyaAllah Omar luar biasa. Ibu sayang Omar. Ibu sayang Terima kasih Omar. Ibu. Omar Yakin, sayang Ibu. Ibu yakin one day Omar akan membimbing, ya, ibu, ayah dan adik-adik semua ke arah kehidupan yang jauh lebih baik, insya-Allah, untuk perjuangan InsyaAllah. meneruskan legasi ibu ayah dalam memperjuangkan menyampaikan 165 di seluruh dunia, insya-Allah. Ya Allah, Masya Allah InsyaAllah. ya. Luar biasa pagi hari ini, betapa indahnya ya Bapak Ibu Talented People, kita melihat sebuah keindahan sebuah keluarga, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi nih ya. Bahkan ada yang sudah terinspirasi nih Bunda, Masya Allah ya, Bu Erna pengen jadi ibu seperti Coach Buda, Masya Allah ya. Dan kita lihat tadi doa dari seorang ibu yang pada akhirnya Allah berikan karunia itu bisa jadi dikabulkan ya, diijabah doa seorang ibu pada saat proses kelahirannya itu, dan kita tampak pada karunia Allah berupa talent DNA ini ya, hingga akhirnya eh, menjadi seorang anak ya, pribadi yang begitu peduli, begitu care kepada, khususnya kepada adik-adiknya, dan ternyata bukan hanya sekedar peduli, tapi punya hal-hal yang ternyata selama ini tidak tampak ya, tidak terpikirkan sebagai orang tua, tapi sebagai abang, sebagai seorang anak, kemudian memikirkan tentang adik-adik ya. Jadi sebelum saya kembalikan kepada Mbak Fani ya, pagi hari ini Bapak Ibu kita lagi-lagi melihat sebuah hal yang luar biasa, kasih sayang Allah karunia-Nya berupa keunikan kita masing-masing yang saling melengkapi. Yang kadang sekalipun kita pada sebuah keluarga ada beberapa hal-hal yang sama gitu ya, tapi tetaplah kita diciptakan dengan keunikannya masing-masing, dan ketika kita boleh memahami ini semua, disinilah kita bisa sama-sama saling memahami dan kemudian saling melengkapi hingga akhirnya tercipta sebuah hubungan dalam hal ini keluarga yang harmoni, saling memahami, saling support, karena kita memahami betul dengan talent DNA ini, gitu ya.
Baik. Saya serahkan dulu kepada Mbak Fani. Mungkin ada pertanyaan dari talented people yang hadir di sini. Silakan, saya kembalikan dulu kepada Mbak Fani. Baik, terima kasih Coach Tiko. Luar biasa sekali sesinya pagi hari ini. Weekend, hari untuk berkeluarga, pagi-pagi, lalu disuguhkan dengan talent DNA dari Coach Huda dan Bang Omar. Luar biasa, sangat inspiratif sekali. Saya juga mendengarnya tadi doa dari Coach Huda kepada Bang Omar. Luar biasa, saya terharu. Terima kasih Coach Huda dan Bang Omar sudah berkenan hadir di sesi pagi hari ini. Senang banget nih bisa dengar cerita dari Coach Huda dan Bang Omar dengan yang tadi inspiratif sekali. Akhirnya tergambar dari talent DNA yang sangat menginspirasi sekali ya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam berkeluarga sangat berpengaruh ya. Coach Tiko, izin saya Betul. akan membacakan beberapa pertanyaan tadi dari peserta dari Pak Darmadi ya tadi mungkin sudah dijawab juga untuk yang apakah ayahnya ada sifat kompetitif juga karena kan luar biasa nih 9 anak kompetitif semua tapi Coach sudah bisa berada di tengah-tengah mereka untuk selalu menjadi seimbang gitu cinta dan kasih sayangnya. Mungkin itu tadi pertanyaannya sudah dijawab ya. Terjawab ya. Ada ternyata Bu Huda ya. Sorry, tidak ada ya pada para tidak ada Tidak ada kompetitif. lagi Bu Huda tidak pertanyaan. ada, tapi 9 anak itu ada semua. Ya. Pak Razib bicara, Pak Razib. Oh, mungkin Pak Razib ada mau Pak Razib? bicara. Silakan, ada Pak Razib boleh share nih wah, apa nih manfaatnya atau insight-nya nih pagi hari ini. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat Omar dan juga Bu Huda, memang sebelumnya dah pernah ikut ESQ training, sebelumnya dah bersama-sama dengan ESQ, tapi sesuatu yang luar biasa yang terjadi setelah talent DNA itu yang perbezaan yang sangat ketara. Kerana dengan talent DNA itu kita punya frame yang berbeza. Kita dapat satu manfaat yang besar. Contoh seperti yang Bu dah sampaikan tadi, Omar punya kompetitif kan. Kalau dulu Bu dah menggunakan fixer kan, setiap kali datang ingin menyelesaikan. Begitu juga dengan saya kan, setiap datang berkomunikasi dengan seorang isteri kan, inginkan perhatian dan inginkan mendengar apa keluhan mungkin, tapi yang biasa digunakan adalah talent fixer. Jadi itu sebelum ESQ, sebelum talent DNA. Tapi setelah talent DNA punya fixer dan troubleshooter, maka mudah melihat dari satu kacamata yang berbeza bahawa saya punya fixer dan troubleshooter, mungkin yang mendatangi Bu Huda tu inginkan sesuatu yang selain daripada fixing and troubleshooting. Jadi bayangkan kalau anda punya keluarga, anda punya isteri, punya suami dan tidak tahu talent DNA, itu akan mengakibatkan satu tidak harmoninya keluarga. Jadi saya sangat bersyukur saya berada di satu komuniti yang membicarakan tentang talent DNA, sebuah life tool yang sangat powerful untuk kehidupan kita ke hadapan. Boleh kalau ingin hidup terus sengsara, tak perlu ambil talent DNA. Kemudian melihat Omar jadi kalau dulu nasihat ibu fixer dan troubleshooter, Omar datang, tak apa Omar, sabar Omar. Omar tak perlu seperti itu, Omar tak perlu seperti ini. Tapi melihat Omar punya kompetitif kan, bila dia tanya siapa anak favorite Omar, siapa anak favorite ibu. Jadi setiap anak tu punya kategori tertentu dan mereka champion nombor 1 di kategori masing-masing.
Jadi jawapan Ibu Huda kepada anak-anak sangat berbeza, dan treatment Ibu Huda pada anak-anak juga sangat berbeza. Sebagai seorang ayah, saya bahagia sekali dihadiahkan dengan talent DNA dalam kehidupan. Jadi seorang ibu mampu untuk melihat anak dia dari kaca mata yang berbeza, melihat talent anak-anak tersebut. Itu yang luar biasa. Baik, Itu dari luar biasa. saya, Coach Tiko. Terima kasih Oma menjadi anak yang menggunakan talentnya. Dan kalau dulu kan Oma tu dia seling compare diri ya, in a different playing field. Kan, jadi kita melihat diri kita pada permainan ataupun pertandingan yang berbeza. Kan, jadi kita jangan melihat kita punya kekuatan masing-masing, kita punya strength, kita punya talent. Talent itu kan adalah kekuatan diri kita. Kan, jadi peganglah pada talent yang Omar miliki dan jadi orang yang bermanfaat pada dunia. Terima kasih juga pada Bu Huda yang sangat menyayangi saya. Masya Allah. Oh, Terima kasih Pak Razif. Terima kasih Pak Ari. Maaf. Itu Terima saja. Terima kasih Cik Razif ya, menjadi suami dan ayah yang sabar dengan karenah kami yang macam-macam, dan juga terima kasih kepada Pak Ari. Ini talent DNA sangat luar biasa ya, Masya Allah. Mungkin ada banyak di sini dah ambil result, tapi tidak sungguh-sungguh ya memahami bagaimana tools ini dapat membantu mengupgrade kehidupan kita. Jadi usulan saya, jangan disia-siakan result talent DNA Anda. Harus buka semula, lihat dan study benar-benar untuk memperbaiki kehidupan kita. Pasti ada banyak ruang untuk kita improve menjadi a better person, better family, a better organization. Terima kasih banyak-banyak Pak Ari. Ini sebuah tools yang diperlukan oleh banyak orang, oleh dunia, insya-Allah. Allah ya. Luar biasa. Dan Bapak ini sambil menjawab ya, Bu Huda tadi sudah memberikan juga nih, ada pertanyaan dari Pak Sigit ya, tentang tes DNA. Apakah hasil tes bisa berubah jika sudah pernah tes, terus tes lagi gitu ya, dan apakah tes berlaku untuk anak-anak ya. Jadi menariknya talent DNA ini, talented people ya, Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi melihat kita dengan berbagai keunikannya, dengan kombinasi 45 talenta ini ya, pada top talentnya kita lihat 10 ini, dan apakah bisa berubah ya, dan yang bisa berubah kita lihat adalah sebenarnya susunannya saja gitu ya. Jadi tidak begitu banyak yang berubah, dan kita bisa melihat keunikan tadi dari masing-masingnya. Dan apakah bisa berlaku pada anak-anak? Bisa ya, kita ada toolsnya berbeda untuk anak-anak, termasuk juga untuk remaja, bahkan untuk mengetahui seperti apa sih talent DNA yang dimiliki, termasuk karir ke depan seperti apa gitu ya. Itu juga bisa diambil seperti itu. Dan akhirnya ya kecenderungannya akan tetap sama karena kita diciptakan dengan talenta tersebut ya, keunikan yang luar biasa anugerah Tuhan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak nih ya, hari ini kita melihat betul betapa bermanfaatnya talent DNA untuk family ya, untuk keluarga. Kayaknya langsung saja nih kita dengarkan juga ya, ternyata bermanfaat juga talent DNA ini untuk berbagai hal ya, pakai secara personal, pribadi, termasuk juga profesional gitu ya, pekerjaan. Kita dengarkan Bapak Ibu ya, dari Dr. Ari di penjelasan terkait dengan manfaat daripada talent DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal.
sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke ya, itu dia. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Dan tadi ada yang bertanya di Facebook, Mbak Fani mungkin bisa dijelaskan setelah ini ya. Apakah berbayarkah untuk ikut talent DNA? Nah, silakan Mbak Fani boleh diterangkan mungkin beberapa info-info berikutnya. Silakan. Oke, saya bantu sampaikan. Mungkin Coach boleh bantu slide-nya. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu semua yang baru mengetahui 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke 45 talent seperti tadi Coach Huda dan Bang Omar ya, ada bottom talentnya sudah tahu. Jadi benar-benar mengenal satu sama lain lebih dalam lagi, itu dapat melakukan top up dengan special price. Karena hari ini sudah hadir di Zoom pagi hari ini, jadi kita kasih special price, yaitu di harga 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu, talented people yang belum memiliki Life Tools Talent DNA, silahkan ambil kesempatan 45 full report dengan harga spesial, yaitu 500.000 plus gratis training talent DNA Mastery online via Zoom. Jadi nanti akan di coach juga via Zoom ya Coach ya. Itu. Terus ada lagi yang spesial bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report dari karir kita akan kasih juga special price di pagi hari ini dengan harga 750.000, sudah termasuk free training talent DNA Mastery of Youth secara online. Caranya gimana? Silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan Bapak Ibu kepada talent DNA pagi hari ini. Itu atau bisa juga diketik nomor handphonenya secara japri kepada Coach Tiko atau pada saya boleh di Zoom ini, nanti akan kami hubungi. Itu. Lalu ada lagi nih, kita ada pengenalan. Boleh tolong di slide-nya. Oke, ini ada talent DNA klinik bagi Bapak Ibu jika telah mendapatkan penjelasan hasil report dari talent DNA, silakan bergabung di talent DNA klinik. Dengan kuotanya terbatas nih Bapak Ibu, cuma 5 orang dengan pendaftar tercepat. Jadi silakan hubungi konsultan yang telah memperkenalkan talent DNA ini atau bisa hubungi di nomor, boleh dicatat 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik secara rutin yang akan diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat jam 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita juga ada nih untuk talent DNA yang terbaru ya Coach. Boleh di next slide Coach. Talent DNA dengan yang terbaru yaitu 5 talent DNA. Bisa nih kalau mau tahu dulu untuk 5 talent DNA yang ada di dalam diri para talented people nih. Kita akan kasih special price yaitu 99.000. Jadi daripada buat ngopi ya Coach ya, lumayan nih bisa tahu 5 bakat dari dalam diri untuk kehidupan sehari-hari lagi. Gitu. Oke. Coach mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, dari saya cukup mungkin karena pagi hari ini baik sekali ya kita melihat sebuah keindahan manfaat daripada talent itu ya. Dan mungkin satu kalimat kita boleh dengar ya sebagai closing statement juga dari Bu Huda ataupun Omar, boleh juga mungkin sebagai penutup kita di pagi hari ini. Silakan Omar. Omar dulu boleh. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada Omar, Talent DNA ni adalah tools yang sangat bermakna, tools yang sangat berguna. Sebab dengan Talent DNA, kita ada satu kacamata. Kita ada satu kacamata untuk melihat orang dan kita melihat seseorang tu dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing. Jadi setiap orang tu boleh ada peluang. Ada peluang untuk menghargai dan menerima. Jadi menghargai dan menerima orang yang lain selain daripada dirinya. Sebab kita dah selalu dengan diri kita. Jadi orang lain kita tak tahu. Tapi bila kita tahu orang tu ada talent DNA-nya masing-masing, kita ada talent DNA-nya masing-masing. Yang pertama kita boleh menerima. Yang kedua kita boleh menghargai. Jadi itu yang saya rasakan, saya lebih diterima dan saya lebih dihargai bila kenal talent DNA dan orang sekeliling saya, ibu, ayah dan adik-adik yang lain kenal talent DNA saya lebih rasa dihargai dan diterima. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat, terima kasih yang teramat pada Pak Ari kerana menemukan talent DNA, dan siapa yang belum ada, saya sangat-sangat syorkan untuk ada. Dan yang paling penting tu untuk dengan orang yang rapat. Jika kita betul-betul menghargai hubungan kita dengan orang yang kita rapat, ini adalah salah satu cara untuk kita lebih menghargai hubungan kita. Itu saja. Terima kasih Coach Tiko dan lain-lain. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Omar. Gimana Bu Huda? Okey. Pada saya talent DNA ini sangat membantu, memudahkan kehidupan saya. Ya. Di mana bayangkan seorang ibu yang memiliki 9 anak, ya, ada masa kadang-kadang terdorong untuk generalize, ya, generalize anak-anak itu. Tapi dengan talent DNA saya punya tools, ya, saya punya formula bagaimana nak bercakap dengan Omar, yang mana yang menjadi keutamaan. Mau bercakap dengan Aisyah, yang mana yang menjadi keutamaan. Mau bercakap dengan Pak Razib, yang mana yang menjadi keutamaan. Ya, begitu juga dalam bila saya berhadapan situasi yang tak menyenangkan, ya, dalam pasti dalam sebuah keluarga ada waktu begitu, dan saya langsung cepat dapat trace, ya, cepat dapat menemukan ini dari talent yang mana yang sedang berada di blind spot, ya. Dan contoh di waktu Omar bicara kadang-kadang ini kompetitifnya sedang bekerja, lalu saya tidak men-challenge kompetitifnya, ada waktu nggak bisa dipenuhi, ya, kompetitifnya, tapi saya menggunakan talentnya yang lain untuk mengcovernya, untuk mengatasinya, ya. Begitu juga ada waktu saya emosi, ya, saya ada ketika saya stres dan saya juga melihat ini sumbernya dari mana, ya, blind spot saya yang mana yang membuat saya stres ini. Langsung saya switch menggunakan talent saya yang lain. Contoh bila berhadapan dengan Omar, saya tak bisa guna energizer saja berhadapan dengan Omar. Saya harus gunakan intuitif saya juga, ya, dalam membantu Omar. Strategizer saya juga. Namun memahami kedua-dua ini sangat-sangat membantu. Jadi kesimpulan saya tentang talent DNA adalah semua masalah dalam diri kita tu sebenarnya berpunca dari talent kita sendiri yang tidak kita fahami dan tidak kita manage dengan baik. Begitu juga solusinya ada dalam diri kita sendiri, di mana kita menyadari potensi kita, talent kita, dan menggunakannya secara sadar. Begitu juga dalam hubungan dengan yang lain, ya. Jadi dah kenal diri, maka kita dapat mengenal orang lain dengan lebih baik. InsyaAllah akan terbangun family yang jauh lebih bahagia, ya, insyaAllah. Bagi yang belum, sila segera, namun jangan hanya ambil, gunakan, ya. Datangi para coach, minta bantuan bagaimana nak memahami ini dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Huda, ya. Oke, jadi kalau dari saya sebelum Bapak nanti ini ya, kita umumkan siapa yang dapat yang beruntung di pagi hari ini ya. Dan ini Pak Ari menyampaikan talent DNA is energy. Jadi kita merasakan betul energi yang positif ya dari sebuah keluarga hari ini, dari Bu Huda dan juga Omar. Dan bagaimana energi itu juga secara profesional, ini juga kita umumkan ya. Nanti hari ini juga Bapak Ibu ada Ask Me About Your Talent DNA Special Edition ya. Secara kita akan hadirkan juga bintang tamu, yaitu ada Coach Fatwa nanti bersama dengan talent DNA coach yaitu
Coach Uwi ya, Coach Duty Agustina di jam 9 nanti waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silakan bergabung gitu ya. Oke. Silakan Bapak Pani, saya serahkan untuk mengumumkan siapa yang beruntung di pagi hari ini ya. Terima kasih Bu Huda, Oke. terima kasih Omar untuk diskusi dan sharing kita di pagi hari. Silakan Bapak. Terima kasih Coach Tiko, Uda dan Bang Omar. Ya, aku Oke, ada kendala sedikit mungkin. Siapa nih kira-kira ya di antara Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan hadiah ya di special gift nih dari Dr. Ari bagi Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana Mbak Rika? Mungkin bisa bantu Mbak Rika untuk mengumumkan. Anda Mbak Rika? Oke ya, baik saya saja yang mengumumkan ya. Baik, yang menerima giveaway adalah Ibu Ina. Wah, Ibu Ina. sorry Coach, aku Ya. Ya, oke ya, nggak apa-apa. Ibu Ina ya, Mbak Pani ya. Ibu Lina Lina. LIBS. Maaf, Ibu Lina. Oke Ya, ya. Selamat mohon Ibu maaf Lina. kalau Silakan Mbak Pani. aku mengucapkan. Coach, Ibu Lina ke kami di kolom chat nomor handphonenya nanti akan ada yang menghubungi dari tim ESQ Leadership Center. Oke Coach, untuk menutup pagi hari ini, terima kasih kepada Bapak Ibu semua talented people yang sudah hadir. Terima kasih kepada Coach Tiko, terima kasih kepada Coach Huda, Bang Omar, Pak Razif, Pak Ari, dan seluruh talented people yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan di pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan selamat beraktivitas di weekend ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan